Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bertemu kembali dengan kasih Kristus, menikmati berkat-berkat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hati kita, yang menyejukkan hati kita saudara. Mari saya ajak kita semuanya berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami semuanya Bapa yang baik. Terima kasih urapi hamba-Mu jadi saluran berkat dalam kehidupan kami semuanya Yesus Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini, saya ingin memberikan pengumuman lebih dahulu. Besok pada kebaktian Jumat Agung, kita adakan 2 kali kebaktian. Yang pertama jam 9 pagi. Dan saudara-saudara jemaat yang ada di Jakarta bisa membeli roti sendiri, membeli anggur, dan kita akan mendengar firman Allah tentang kematian Yesus, wafatnya Isa Al-Masih, dan disertai dengan perjamuan Tuhan. Sorenya jam 5 kita akan kembali mengadakan kebaktian perjamuan Tuhan bersama dengan saudara-saudara jemaat di Cianjur. Dan kepada siapa yang mau turut, siapapun juga, apakah ketua-ketua wilayah, jemaat, bahkan anggota-anggota majelis daerah, Gereja Pantekosta di Indonesia, di Jawa Barat, di seluruh Jawa Barat, silakan. Ya, pada sore hari ini saya ingin membaca sebuah perikop yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di dalam ayatnya yang ke-18, sebab kamu tahu kamu telah ditebus. Kata ditebus dalam istilah yang lain, to buy back atau membeli kembali, ya. Saudara-saudara dan saya semua sudah terjual, tergadai kepada dosa. Dan oleh karena Yesus, Dia menebus kita kembali, membeli kita kembali, ya, dengan harga yang mahal. Bukan hanya menebus, tetapi Dia menebus dari cara hidup. Hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kalau perak dan emas sedunia ini bisa menebus dosa umat manusia, Yesus tidak usah datang. Bapa tidak usah mengirimkan Yesus. Tetapi karena tidak ada jumlah kekayaan yang cukup untuk menebus, to buy back, menebus saudara kembali dari dosa saudara, dari cara hidup saudara. Maka di dalam ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, the precious blood, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di Israel kalau orang mau merayakan Pesak atau Paskah, maka yang harus dibawa adalah anak domba yang umurnya 1 tahun, ya, tidak boleh ada cacat dan celah, tidak boleh ada yang luka atau pincang. Yang baik sekali dia disimpan pada tanggal 10, lalu disimpan sampai tanggal 14, dan mulailah disembelih pada tanggal 14 itu. Demikianlah saudara ketika orang Yahudi mendengar kata istilah anak domba, mereka mengerti apa yang dimaksud. Adalah anak domba untuk menebus dosa. Tetapi zaman perjanjian lama itu hanya gambaran, hanya contoh, hanya teladan bagi yang akan datang di akhir zaman ini. Menurut 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11, semua sejarah Israel adalah contoh bagi kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Lalu dikatakan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Mahalnya itu saudaraku, saya tidak bisa ungkapkan karena sangat-sangat mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam ayat ke-20 kita baca, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Walaupun ayat sebelumnya dikatakan seperti darah anak domba yang tak bercacat dan bercela, itu hanya menjadi contoh bagi Yesus Kristus, anak domba Allah, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 26
dan 36, ayat 29 dan 36. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa segenap dunia ini." Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, secara sejarah, Yesus 2000 tahun yang lalu, dia dibunuh oleh tentara Roma, disalibkan oleh karena fitnah, saksi dusta, oleh karena siasat busuk, dan dia disalibkan di atas kayu salib yang dia sendiri ciptakan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan tidak satu pun yang sudah dijadikan kalau tidak oleh karena firman itu. Jadi firman yang ditulis oleh Injil Yohanes adalah firman yang menciptakan, yang membentuk dunia ini. Tetapi Yesus sendiri sebagai anak domba Allah, sebelum bumi dijadikan, sebelum dunia ada, sebelum saudara dan saya ada, sebelum Adam dan Hawa, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi anak domba Allah Yesus Kristus itu sebelum ada bumi, sebelum ada sejarah, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, dia sudah dipilih oleh Bapa. Tetapi karena kita, karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita sekarang ada pada zaman akhir dari akhir zaman. Jadi saya yakin, saya percaya keberadaan Kristus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa segenap dunia ini, itu akan lebih banyak dimengerti di akhir zaman ini. Sebab di dalam ayat ke-21, dia dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu awalnya dari dia, dari firman, dari pengandika Yesus Kristus. Dia adalah yang mula-mula, ya, yang membuat kita percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada murid-murid Yesus, bukan kepada orang yang masih ada nafas di hidupnya, bukan yang karena ada darah dan daging. Tidak, tetapi kita percaya kepada Allah dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah. Sama seperti pelari melihat garis finish. Dia tidak boleh melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya harus kepada garis finish. Apalagi pelari cepat. Garis finish itu, saudara-saudara, lebih hari, lebih dekat kepada kita masing-masing. Ada yang sudah tiba dalam kehidupan dunia, sudah meninggal. Ada yang masih panjang umur, sampai usia 90 tahun. Hari ini genap 90 tahun. Guru saya, Pendeta R.G. Bradland dari Amerika, dia berusia 90 tahun. Masih mengajar, masih berkhotbah, masih dihormati dan disayang. Tetapi saudara, dia bukan pengharapan kita.
pengharapan kita, pengharapanmu harus tertuju kepada Allah. Satu kali dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat satu malaikat yang menerangkan yang mana gereja yang benar, yang mana jemaat yang palsu, dengan segala kemuliaannya. Lalu Yohanes murid Yesus ini, dia mau menyembah malaikat itu. Dan malaikat itu berkata, "Jangan menyembah aku. Aku sama dengan engkau, sesama pelayan. Sembahlah Allah. Sembahlah Tuhan." Ya. Sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Dalam keadaan wabah seperti sekarang ini yang dialami oleh bangsa kita, kadang-kadang tubuh Kristus saling menunjuk, saling menyalahkan, saling membela diri, saling berkata, "Aku benar, kamu salah." Tapi pengharapan kita bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia, tetapi tertuju kepada Allah. Lalu ayat ke-22 berkata begini, saudara. "Karena kamu telah menyucikan dirimu." Firman Allah menyucikan kita. Allah sendiri menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita. Firman Allah, Yohanes 17 ayat 17, menyucikan kita. Yohanes 17 ayat 3 menyucikan kita. Tetapi di sini kita disebut karena kamu telah menyucikan dirimu. Oleh apa? Oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi jikalau kita taat kepada kebenaran, ya, maka Yesus itu menjadi contoh ketaatan. Dia taat sampai mati di salib. Dan itu sebabnya Tuhan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Menyucikan diri oleh ketaatanmu kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan. Ya, Kristen teori lain dengan Kristen mengamalkan. Pengamalan kita, ya, apa yang kita lakukan setelah kita kenal dengan Kristus. Bartimius yang buta duduk di tepi jalan, di pinggir jalan. Tetapi ketika dia disembuhkan oleh Yesus, firman Allah berkata, dia jalan sepanjang jalan. Dia mengikut Kristus sepanjang jalan. Dia amalkan imannya kepada Kristus di dalam perbuatannya, yaitu mengiring Kristus sepanjang jalan. Tetapi dalam ayat ini apa yang harus kita amalkan? Yang kita amalkan adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Berarti ada kasih persaudaraan yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Tapi Petrus berkata, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu berbuah telapak tangan, baru ada bunyi. Demikian juga dengan mengasihi sesama. Saling mengasihi itu datang dari kedua pihak yang berbeda. Dengan segenap hatimu. Ternyata mengasihi dengan segenap hati bukan hanya untuk Tuhan. Bukan hanya untuk Allah. Tetapi dengan segenap hati saling mengasihi dengan sesama kita. Ada sebabnya. Kenapa? Ayat 23 berkata, karena kamu telah, kata telah menandakan sudah terjadi. Telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana.
tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Tadi kita ditebus bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus. Sekarang kamu telah dilahirkan kembali, kelahiran baru, born again, dilahirkan kembali, bukan dari benih. Sebab kelahiran itu dimulai dari satu benih. Kalau manusia benih dari bapa, membuahi telur dari ibu, ya, dan terjadilah kehamilan sampai akhirnya datanglah kelahiran. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara sudah dilahirkan ulang, dilahirkan kembali, dilahirkan lagi. Ya, seperti Tuhan bicara kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Nikodemus datang, apa yang wajib aku perbuat untuk mendapatkan keselamatan? Engkau harus dilahirkan kembali di dalam air firman Allah dan roh. Ya. Sama dengan di sini, karena kamu telah, berarti sudah lewat, telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu yang kekal. Apa benih yang kekal itu? Oleh firman Allah. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ketika langit dan bumi lenyap, firman Allah tinggal tetap. Langit dan bumi digulung pada akhir zaman nanti, firman Allah tinggal tetap. Apapun yang kita kerjakan tidak kekal. Akan ada akhirnya, akan ada lenyapnya. Tetapi firman Allah tinggal kekal, yang hidup dan yang kekal. Berapa lama kekekalan itu? 100.000 tahun? Lebih dari itu. 1 juta tahun? Lebih dari itu. 1 miliar tahun? Lebih dari itu. 1 triliun tahun? Lebih dari itu. Sampai selama-lamanya saudara tidak akan mengalami kematian lagi. Saudara hidup karena saudara dilahirkan kembali oleh firman Allah. Ada sebabnya, saudara. Ayat 24 berkata, sebab semua yang hidup di dalam dunia ini adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itu keadaan dunia. Saudara bikin mobil, mobil akan kering, mobil akan gugur, mobil akan disebut mobil tua, akhirnya tidak terpakai lagi. Saudara beli rumah baru, tidak lama kemudian saudara harus cat ulang, saudara harus kapur ulang, ada yang bocor, tidak ada yang kekal. Ya. Tetapi ayat yang terakhir, ayat 25, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, katanya Petrus, inilah firman yang disampaikan Injil. Injil itu kabar kesukaan. Kepada kamu, kepada saudara, kepada saya. Kalau perhatian kita hanya kepada coronavirus, kita akan takut. Kita akan bimbang. Berapa lama lagi ini? Tapi ingat firman Allah tadi, di dunia tidak ada yang kekal. Tidak ada yang terus tidak berubah. Tidak. Satu kali akan ada berhentinya. Matahari akan dihentikan. Bulan akan menjadi darah. Langit akan digulung seperti kertas. Tapi firman Allah
Dia kekal dan tinggal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudara, terimalah Yesus selagi saudara mampu, selagi saudara dapat memiliki iman, percaya kepada Dia. Masih ada tempat, walaupun banyak orang percaya, masih ada tempat bagi saudara dan saya di tempat di dekat salib Kristus itu. Sekian renungan firman Allah. Sampai ketemu besok pagi jam 9 dan jam 5 sore. Izinkan saya mendoakan saudara sekalian. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Kristus Yesus adalah anak domba Allah yang Engkau sudah siapkan sebelum dunia dijadikan. Tapi baru nyata 2000 tahun yang lalu bagi kami sekalian, supaya kami tahu dan yakin, kami percaya bahwa segala keadaan kami, segala kesalahan kami, segala dosa kami sudah ditebus, bukan oleh emas dan perak, bukan oleh barang yang fana, tetapi oleh darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Terima kasih atas penebusan-Mu. Engkau sudah membeli kembali kami dari dosa, dan kami sekarang menjadi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah Tuhan semua yang mendengar acara ini. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga, berkati anak cucu mereka, berkati bisnis mereka, perdagangan mereka, berkati tukang batu, tukang belah batu, tukang pasir, berkati tukang-tukang beca, berkati mereka yang menjajakan makanan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dari kota ke kota. Tuhan, berkati mereka, karena tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat apapun juga. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam ketakutan Engkau berikan ketetapan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.